Nama saya Erniwati Irfana Putri. NPM 2406 5050 1212 355 Universitas Syah Kuala. Saya mengajar di SMP Negeri 59 Tanah. Oke, anak-anakku tepuk tangan dulu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, apa kabarnya, Nak? Sehat, baik, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa. Siapa ini yang bisa bikin doa? Abang Raga. Yuk. Kita doa menuju kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini, Nak? Jessica. Apa ini alasannya? Sakit ya? Oh, dua-duanya sakit? Oh, kalian pergi. Oh, ya Allah. Oke lah. Semoga yang sakit cepat sembuh. Ya, yang pergi juga sehat-sehat saja. Oke ya, Nak. Untuk selanjutnya kita mau menyanyikan lagu lagu kebangsaan kita. Lagu apa ya namanya ya? Garuda Pancasila. Oh, boleh Garuda Pancasila. Siapa nih yang mimpin? Batu Bunda. Oke, silakan. Silakan berdiri. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, berakhir adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kakak ya udah mimpin lagu apa tadi Garuda Pancasila. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita ada kesepakatan kelas. Kira-kira apa nih kesepakatan kelas yuk? Kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas kira-kira apa nih? 1. Mendengarkan penjelasan guru. Oi, mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Oke, 2. Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Tepat waktu. Oke, saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati. Apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi?
saling membantu dan bekerja sama. Oke, saling membantu. Membantu Dan bekerja sama. dan bekerja sama. Bekerja sama. Ada lagi? Bicara yang sopan dan menghargai teman. Oh, apa tadi? Bicara yang sopan dan Bicara menghargai yang teman. sopan, menghargai teman. Oke. Bicara yang sopan. Yang sopan menghargai teman. Menghargai teman. Oke. Wis, mantap nih. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, kita baca bersama-sama. Kesepakatan Kelas. Mendengarkan penjelasan. Masuk tepat waktu. Saling menghormati. Menjaga kebersihan kelas. Saling membantu dan bekerja sama. Bicara yang sopan dan menghargai teman. sepakat ya? Oke. Untuk selanjutnya kita mau ke SDK. Ya, kita semangat dulu. Oke. Ya. Tangan ke depan. Ya. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Lalu ke atas. Digoyang. Stop. Digoyang. Stop. Digoyang. Stop. Oke. Jadi kita tahu ya, yang konsentrasi dan tidak konsentrasi. Ya. Aduh, ini ya kan. Setelah itu kita mau tentang teka-teki. Karena kita mau mencari kata-kata yang bermakna di teka-teki itu. Oke, Bunda akan kasih nih, Bunda punya teka-teki nih. Di teka-teki ini nak, ada kata-kata bermakna, ada kata-kata yang bisa kita buat materi. Hati-hati, dipelajari dulu, dilihat dulu. Oke, Bunda bagi ya. Oke. Oke. Nah, silakan perhatikan dulu, disimak betul-betul. Oke. Cari dulu kata-katanya di situ. Kira-kira ada kata-kata apa di sini ya? Kira-kira ada kata-kata apa yang dapat kamu pilihkan? Kata-kata apa ya yang dapat kamu lihat di sini? Pelajari dulu, pelajari dulu. Ya, boleh kamu catat di oret-oretan dulu, biar nanti kita bisa tahu kira-kira ada kata-kata apa di situ. Menemukan kata-kata? Ada buat Ya. Undang-Undang 1945. Oh, di situ menemukan Undang-Undang nomor 1 nih. Undang-Undang 1945. Ya, ayah ketemu? Indonesia Merdeka. Oh, ketemu juga. Indonesia Merdeka. Siap, merdeka. Apa lagi? Serius amat, santai, santai. Serius ya. Ya,
menemukan filosofi Pancasila. Oh, menemukan tentang filosofi Pancasila. Wis, mantap nih. Kira-kira apa ya filosofi Pancasila itu? Konsep pemikiran yang mendasari pandangan hidup dan dasar negara. Ya Allah, tepuk tangan. Paham. Ya, lanjut. Mantap ya. Ya. Apa kira-kira yang dapat? Ada dapat? Belum? Kan itu ada dapat? Belum. Ada dapat? Ya. Ya? Gotong royong, Miss. Mantap ya. 4. Gotong royong. Ya. Bermasyarakat. Iya, oke. Bermasyarakat. Miss, mantap. Bermasyarakat. Oh iya, bermasyarakat. Iya, bagus. Apa lagi? Ada lagi? Ada nemu nak? Ya, nemu apa tidak nih? Ya. Sekar ada nemu? Ketemu dengan kata-kata bermakna belum? Oke. Ya. Pandangan, bos. Ada ketemu pandangan. Oh iya, pandangan iya. Ini ada 6 pandangan. Apa lagi? Landasan. Hah? Landasan. Ada landasan. Apa lagi? Apa lagi? Kerjasama. Kerjasama. Ya Allah. 8. Kerjasama. Apa lagi yang didapatkan di situ? Hah? Ini apa nak? Dasar negara. Oke, dapat dia dasar negara. Dasar negara. Ya, apa lagi? Ada nggak yang dapat? Dasar negara. Hah? Oke, ada lagi 10. Menerapkan Pancasila. Ada lagi? Hah? 11. Ada lagi? Ya, Oh, kehidupan. Dapat lagi kehidupan. Ada lagi? 12. Kehidupan. Dasar negara sudah. Ih, hebat. Nah, yuk. Kakak Siti sudah belum? Dapat apa? Dapat. Konstitusi. Oh, dapat dia konstitusi.
konstitusi. Konstitusi. Nah, apa nih konstitusi? Apa lagi? Hah? Ya, betul sudah. Masih kurang loh. Hah? 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 Hidup, oke. Hidup ada hidup itu, hidup. Ah, 13 hidup. Beragam, oke. 14 beragam. Oke. Ada lagi? Budaya, budaya. Ada loh kata-kata di situ ya budaya pun. 15 ada. Budaya. Oke. Oke. Dari sini anakku coba lihat dulu ke depan. Dari sini kita bisa membuat materi loh untuk hari ini. Kira-kira ada nggak kata-kata yang bisa menjadi materi untuk hari ini? Siapa yang berani nih ke depan nih? Ya, kata-kata untuk menjadi materi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa ya? Yuk, siapa yang maju? Siapa berani maju? Angkat tangan. Hah? Siapa? Nazra? Oke. Ya, oke. Siap, oke. Ada ya? Ada pemikiran? Oke, nah, oke di depan. Kira-kira apa ya? Di atas ini pun boleh, atas dong. Boleh, karena itu materi. Oke. Nah, lihat materi untuk hari ini yang kita ajukan. Kalian setuju tidak kalau materinya ini? Kita lihat dulu, materinya apa nih? Di sini sehari-hari ada nggak ketemu di situ sehari-hari? Coba, ada nggak di situ? Coba lagi. Ini kayaknya belum ada ini. Di sini sehari-hari dari mana? Ada. Oh, berarti ini ada nih. Makanya kan terus undang. Ada. Itu di situ sehari. Terus di bawahnya hari ya. Sehari-hari. Oke. Nah, berarti tema kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Setuju. Betul setuju? Setuju. Oke. Ya, menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Cuman Bunda ingin lihat tunjukkan ke Bunda. Sekarang perasaan kalian itu bagaimana sih sebelum belajar ini? Udah minta untuk siapa nih yang di depan nih? Untuk membagi, oke, boleh ngapa nih? Kemudian setelah tahu sudah ditunjukkan ke Bunda, nanti baru kalian dulu masukkan ke botol. Ya, Bunda akan menguji perasaan kalian di sini. Tentunya Bunda berharap perasaan kalian yang bagaimana? Oke, dah silakan. Ya, coba cari satu digulung masuk. Satu digulung masuk, tunjukkan sama Bunda. Ya. Tengok, bagaimana perasaanmu? Oh, bahagia. Oh, senang. Iya. Ya digulung masukkan. Siap. Oke, mantap ya. Kita curahkan lewat emoji. Emoji betul? Emoji. Wah, kalian tuh memang the best. Emoji. Lah ya, tunjukkan sama Bunda. Bahagia. Lagi ya, nanti Bunda tutup ini bahagianya. Berarti sampai terakhir nanti kita terlalu bahagia. Oke? Iya, oke. Ya, siap. Ya. Tengok Kakak Aisyah. Kayak mana? Aduh, yuk. Silakan.
Bahagia ya nak ya, bahagia selalu ya. Yuk, bahagia selalu. Nengok kakak, hatinya perasaannya ya, alhamdulillah. Bahagia ya. Oke. Sip. Bahagia ya. Ayo kita tutup nih bahagianya nih. Ya, sampai terakhir ya. Iya. Nampak sendiri perasaannya bagaimana? Udah nanti belum? Nah, tengok dulu. Mana nampak? Tengok dulu nampak. Ih, keren. Ya, oke. Mana ya? Nampak kayak mana nih perasaannya? Ih, tertawa dia bahagia. Yuk, abangkan itu. Yuk, apa ini perasaannya? Oke. Senyum lebar, oke. Bahagia semua, ya terima kasih. Ya ini kakak Nova tolong dikancing, kita tutup ini ya. Nah, perasaan sudah bahagia. Nah, boleh ditaruh ya nak ya, oke. Untuk selanjutnya dengan perasaan bahagia, Bunda coba siapkan video di sini. Ya, kita lihat video tentang apa tadi yang diminta nak? Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke. Kita lihat, kemudian kita pahami dan nanti ada tugasnya. Ya, oke. Cukup. Tapi belum ini mas. Atau kita hapus dulu. Hapus dulu ya, biar ini ya. Ini. Nah, tapi jelas tak? Jelas ya, oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan
adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 sudah berakhir dan anak-anakku bisa ke sekolah lagi bertemu teman dan guru yang dicintai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan.
tidak mengganggu. Nah, anakku, setelah kalian melihat tayangan video tadi, ya, di tujuan pembelajaran kali ini, Bunda itu ingin anak-anak itu benar-benar secara mandiri bisa mengidentifikasi tentang apa nih, Pak? Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan menyatakan tentang butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masih semangat? Masih. Oke, siap. Nah, selanjutnya anak-anak, ibunya mau tanya nih, ya, kira-kira di zaman sekarang itu sila keberapa yang merasa menurut kalian itu tantangan terberat? Sila kelima. Kenapa kalian rame-rame sila kelima? Ada nggak yang berani sila kelima? Apa ini kira-kira? Apa kira-kira di sila kelima itu? Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok menurut kamu itu berat? Kenapa? Karena tidak semua anak mendapatkan pendidikan yang layak. Iya, betul. Karena tidak semua anak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena bagaimanapun, apa ya, untuk masuk ke sebuah sekolah itu banyak lagi persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, mungkin kalau negeri itu mungkin memang tidak ada biaya, tapi kalau swasta ininya anak yang the best, tapi orang tuanya tidak mampu, itulah bisa menjadi keadilannya itu masih kurang ya. Apalagi ada nggak yang menjadi tantangan lagi di sila yang berapa lagi? Di sila kelima. Bagus ya, bagus Kakak Aisyah. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup, oke. Karena di sini sudah cukup, coba sayang, kalau seandainya ada temanmu nih, kita kan ada di Batam ini. Di Batam ini bersebelahan dengan Singapura. Ada nggak kalian punya teman di Singapura? Hah? Di Malaysia ada nggak? Nah, ada katanya. Oke. Seandainya di Malaysia itu ada temanmu bertanya nih tentang apa sih praktek Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa yang akan kamu jawab? Apa praktek Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira Pancasila itu apa sih, Nak, buat kita? Dasar negara. Jadi kira-kira praktek apa yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab nih? Kira-kira apa? Oh iya, toleransi. Apa toleransi itu? Saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Hah? Saling menghormati. Allah, the best, betul-betul anaknya. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke tugas ya, Nak. Ya, ke tugas untuk yang kali ini kita membuat 3. Di situ Bunda ingin ada berdasarkan kesiapan anak. Nah, di sini kesiapan anak, ketuanya Akna ya, kesiapan anak. Kemudian ada lagi yang siap, betul-betul siap nih, the best. Nah, kemudian yang yang masih masih agak-agak harus kita bantu, harus ini yang masih agak harus belajar lagi, dibuka lagi. Kita boleh kan mempergunakan HP? Boleh, silakan ya. Kemudian kita lari ke Sekar untuk yang tempatmu, oke, paham. Yang ketiga di siapa nih, Putri? Ya, oke. Kemudian selanjutnya berdasarkan minat anak. Ya, di sini Bunda minta Karito. Minatnya apa Karito ini biasanya? Apa minat biasanya, Nak? Iya betul, menggambar. Kalau di sini Aisyah Menulis, menulis, iya.
Oke, kalau JJ kira-kira apa minatnya di sini? Hah? Kira-kira apa JJ nih minatnya? Buat apa nih? Oh, buat proyek. Mantap ya. Kemudian sedangkan terakhir tugasnya itu berdasarkan profil anak. Di sini Bunda minta untuk visualnya Nita ya. Ya, yang koordinir ya. Kemudian untuk audio. Siapa di sini yang audio? Hah? Siapa yang audio? Aisyah? Iya, audio. Iyalah, bukan ambil di situ. Kemudian yang kinestetik. Oke, Natasha. Oke, sayang. Di situ kita ada apa namanya itu berdasarkan ini kesiapan belajar anak ada 3. Berarti dalam satu kesiapan itu Bunda ngasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, pekerjaannya apa tadi? Tentang menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berakna. Kemudian apa lagi? Yang kedua tentang berdasarkan minat. Kemudian yang terakhir berdasarkan profil. Itu 10 menit 10 menit. Berarti Bunda ngasih waktu berapa? 30 menit. Kemudian nanti ada presentasi, berarti 10 menit presentasi. Oke, mulai sekarang silakan kerjakan. Waktunya Bunda kasihkan sama anak-anak. Ya, silakan. Oke? Ya. Boleh tuh, bagus itu. Iya. Hebat ya. Silakan dikerjakan, kerjakan. Jadi ada minat seperti itu, tinggal kalian dijabarkan aja itu, Aisyah. Tinggal dijabarkan aja ke depan. Kalau sudah ditemukan, oh ini saya mau ini Bunda, ya. Enes, Putri, apa Nina? Kamu bikin apa? Ya. Oh iya, tentang kebersihan sekolah. Jadi apa aja yang dibutuhkan untuk kebersihan sekolah kira-kira? Ya, terus. Ya, terus. Ya, oke. Ya, ini yang masih yang pertama ya. Yang apa namanya itu? Yang kesiapan belajar anak. Biasanya itu ketiganya. Ini kan masih pertama nih. Ya, ini dulu. Nanti kita kasih tahu. Ini kan masih kesiapan belajar. Ya. Oke, bagus. Baik. Pinter ya, paham ya. Itulah karena belajar jadi paham. Di sekolah itu kira-kira aksi kami itu apa? Di kelas ya kan? Satu aksi. Apa judulnya tadi? Satu aksi, satu hari satu aksi. Itu sih. Jadi apa ya? Coba tanya sama Indonesia aja apa? Kira-kira apa?
pakai dulu. Menurut kalian enaknya nanti selesai satu, kemudian presentasi atau diselesaikan semua? Selesaikan semua. Oke. Berarti harus bawa sapu ini ya? Mana ini? Oke gitu. Jadi sapu itu untuk apa? Pak, yang paling kamu mau kalau seandainya pas foto itu apa? Ini Bunda bagi per kelompok ya untuk lembar kerja KPD-nya. Nah ini boleh nanti di rumah aja dikerjakan karena ini masih dikumpulkan di akhir semester depan. Ya, satu kelompok satu. Kelompok satu. Nanti nyampe rumah baru dibaca-baca ini ya. Lanjutkan aja tugasnya. Kasih nama kelompoknya ya, Nak.
Berarti waktu kita adalah 30 menit. Gak apa-apa, kalau lihat nanti seandainya tadi kan Bunda minta untuk presentasi. Presentasi tidak usah maju, tidak apa-apa, di sini aja, nanti berdiri di tempat. Ya, tapi Bunda minta nih punya sanggahan dari anak-anak. Oke? Dari pernyataan tadi ada sanggahan itu tanya jawab. Kita menanyakan apa maknanya, kenapa kok seperti itu namanya sanggahan. Ya enggak gitu. Ya, kelompok. Apa namanya itu kakak Aisyah boleh berdiri untuk membantu, nggak apa-apa loh, bagus itu kan dengan kayak gitu kakak Aisyah membantu juga untuk silakan, nggak apa-apa ya, dan lebih jelas lagi nah ya, bagus. Berdirinya satu-satu untuk presentasi, tapi kan nggak semua ya. Ibaratnya kayak gini, kayak kalian itu paham. Kalau yang nggak paham silakan nanti ditanya. Ya, saya kurang paham juga. Kalau paham, oke, kita lanjutkan. Kayak gitu nggak apa-apa, bagus itu. Ya, saling ini, jangan kalau pas ujian yang itu udah marah, tapi kalau pas kayak gini kita sharing, ya. Kenapa? Dengan kita berkelompok ini intinya kita itu mencari penyelesaian itu dengan apa ya? Kira-kira kalau berkelompok itu menyelesaikan permasalahan dengan apa? Dengan diskusi, apalagi selain diskusi, musyawarah, apalagi yang lain, mengeluarkan suara itu berpendapat, kalian berani, harus belajar, ya, oke. Dengan kita menyanggah itu namanya, menyanggah itu kalian kan paham, oh ini makanya ya. Jadi kalau nanti pas kita ada ulangan ya tentang penerapan Pancasila, kalian sudah siap, sudah bisa, oke?
Bunda nih semuanya terjajar nih, mantap nih, hebat ya. Tapi catatannya lengkap kan, Nak? Tentang yang apa namanya itu yang kemarin tentang Pancasila, apa dasar negara kita, ya. Sudah cukup? Kalau cukup kita lanjutkan ke presentasi. Udah cukup? Udah siap? Oke, tepuk tangan dulu. Kalau sudah siap, ya. Oke, sudah siap nih. Bunda minta untuk yang meneruskan presentasi nih ya. Pertama Bunda minta sama Akna. Yuk, silakan presentasinya tentang Akna nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akna. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berarti menerapkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dalam setiap tindakan dan perilaku kita. Contohnya seperti pada data persebaran gotong royong sebagai berikut. Data persebaran gotong royong. Data ini menunjukkan sebaran desa atau kelurahan di seluruh Indonesia yang masih menjalankan gotong royong. Misalnya, data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2021 ada 70.229 desa atau kelurahan yang sebagian besar warganya memiliki kebiasaan gotong royong. Provinsi dengan tingkat gotong royong tertinggi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh adalah beberapa provinsi dengan tingkat gotong royong yang tinggi karena beberapa faktor budaya dan sejarah yang kuat. Wilayah dengan gotong royong terendah yaitu Papua dan Sumatera Utara adalah beberapa wilayah dengan tingkatan gotong royong yang relatif rendah karena persepsi terhadap modernisasi, urbanisasi, kondisi ekonomi, perubahan pola kehidupan sosial, dan perbedaan budaya. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke? Bagus nih. Siapa yang bertanya nih? Tentang apa tadi? Bunda lihat itu dari gotong royong. Gotong royong. Ya, kemudian kalau gotong royong itu wilayah yang menerapkan itu kan ada, tadi ada wilayah mana aja? Jatim, Jawa Tengah Jateng, sama Aceh yang paling tinggi. Aceh yang paling tinggi. Kenapa kok ada di Jatim, ada di Jateng, dan ada di Aceh? Kenapa? Iya, udah tadi tulis nih. Karena penduduknya padat, kemudian itu sudah menjadi tradisi. Jadi tradisi itu sudah memang dari dulunya itu sudah ada gitu. Ada lagi yang kurang puas. Terus tadi yang kurang tadi dari mana kakak? Papua dan Sumatera Utara. Papua dan Sumut. Ya, kenapa Papua dan Sumut? Karena apa? Iya, karena sedikit penduduk, tanahnya luas. Karena ada program dari Jatim itu apa namanya? Yang perpindahan penduduk dari pulau ke berapa namanya, Nak? Transmigrasi. Ya, diadakannya itu transmigrasi itu. Makanya biar ada pemerataan penduduk. Kita lihat sekarang, anak-anak lihat nggak di TV? Di TV itu ada loh sekarang lagi di Jakarta itu lagi apa nih? Banjir. Sampai ada motor, ada mobil, semuanya hanyut karena banjir. Kenapa?
Di sana penduduknya Pak? Ada. Iya, hebat. Terus tidak menjaga kebersihan. Tidak menjaga kebersihan. Iya betul. Ya, tidak menjaga kebersihan. Ya, hanya seperti itu. Siapa yang mau nangis nggak? Mobil beli mobil nih, ada mobil hanyut. Punya motor hanyut, rumahnya pun hanyut. Ya, di Jakarta seperti itu. Jangan ya sampai di Batam seperti itu. Karena tugas kalian di Batam ini menjaga. Kalian lah yang punya kota Batam ini nantinya. Ya, persiapkan kalian untuk menjadi orang-orang sukses di kota Batam. Oke, ada lagi pertanyaan tentang apa namanya presentasinya Kakak Akna tadi? Ada bertanya? Cukup? Cukup. Oke, yang kedua Bunda minta yang presentasi itu Kakak Sekar. Oke, Kakak Sekar ya. Bisa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan hasil dari bersama saya. Ya, kerja kelompok ya. Deklarasi kelas Pancasila adalah pernyataan untuk bersama satu kelas untuk menjalankan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Contohnya seperti kata guru di sekolah sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Tuhan yang Maha Esa. Kedua, sebelum dan sesudah belajar. Dua, manusia yang adil dan beradab. Menjadi teman yang sakit, membantu teman yang kesulitan. Tiga, persatuan Indonesia. Menyelesaikan konflik kecil dengan damai. Empat, kerakyatan dan bermusyawarah. Mengajak teman untuk diskusi bareng sebelum ambil keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberi kesempatan bicara pada semua saat diskusi. Tujuannya adalah agar siswa maksimal hafal Pancasila dan Indonesia menjalankan. Hebatnya, mantap. Oke, ada nggak yang ingin bertanya nih? Yuk, ya, yuk, ya oke. Wah, mantap. Yuk. Apa penerapan dan contoh perilaku sila Pancasila yang pertama? Ya, penerapan atau perilaku pada Pancasila yang pertama. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Puas? Oke, yang lain. Ada lagi yang mau tanya? Saya Gun. Ya. Apa tujuan dari penerapan Pancasila? Apa tujuan dari penerapan Pancasila? Agar siswa tidak cuma menghafal Pancasila tapi benar-benar menjalankan. Ya Allah, tepuk tangan. Ya, agar siswa tidak hanya belajar Pancasila satu, tapi siswa ini mengetahui apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lakukan. Karena kita implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Kakak Sekar. Oke, Bunda minta yang ketiga nih sama Putri. Yuk, silakan. Oke, masih kemana lagi? Masih bertiga? Nah, yuk, nanti persiapkan ya pertanyaan ya. Harus bisa nih, harus berani. Yuk, silakan. Oke. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Misi kebaikan Pancasila, satu hari satu aksi nyata. Satu hari satu aksi nyata, mantap. Seperti menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan saling bekerja sama, serta menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Tapi ada nggak yang bertanya nih? Ya, ada yang bertanya? Ya, Aisyah, oke, apa? Tanyakan. Katanya satu hari satu aksi. Memang kebersihan ya? Kebersihan dia. Ya, tanya.
pernyataan. Satu hari satu aksi nyata. Nah. Ayo, satu hari satu aksi nyata. Berarti kalau 2 hari 2 aksi nyata ya. Iya, itu kegiatan secara langsung dilakukan pada hari itu. Oh, mantap. Ya, jadi satu hari itu dia ada satu aksi nyata. Kira-kira nih, pagi ini apa aksi kalian? Apa aksi yang sudah kalian lakukan? Membersihkan kelas, tadi piket kalian. Oh, kayak gitu. Pantes dia pakai temanya pun satu hari satu aksi. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Oke. Ya, untuk selanjutnya Bunda Ninta yang presentasi di sini. Abang Carlito. Abang Carlito. Perkenalkan, nama saya Carlito Jesse. Saya ingin mempresentasikan gambar yang telah Bapak siapkan. Ya, oke. Apa kira-kira nih? Oh, gambar. Gambar apa itu, Bang? Tong sampah. Kenapa Bang gambar tong sampah? Ya. Ya, boleh dibantu kelompoknya? Kenapa Bang pakai gambar tong sampah itu tadi? Kenapa? Oh ya Allah, supaya membuat sampah pada tempatnya. Mungkin menurut abang nih kalau kita tidak disediakan tongnya, sampahnya berantakan. Oh begitu. Ada yang akan ditanyakan nih nak? Ya. Apa? Siapa? Oke. Siapa? Segar. Mau tanya? Tanya. Oke. Nah, Segar mau tanya. Ya. Tentang tong sampah nih, kakak. Boleh. Iya, oh ini, kakak Aisyah, ayo kakak Aisyah. Menggambar itu kegiatan apa sih? Nah, menggambar itu kegiatan apa sih? Apa ya? Menggambar itu kegiatan apa sih? Menggambar adalah kegiatan menciptakan gambar atau karya seni visual menggunakan berbagai teknik dan media seperti pensil, pena, cat, atau digital. Gambar dapat digunakan untuk mengungkapkan ide, emosi, atau konsep, serta untuk menciptakan karya seni estetik. Estetik. Ya, betul. Menggambar itu adalah kayak mengungkapkan jiwa. Kadang-kadang ada sebagian orang itu tidak bisa ngomong. Udah, dia pakai gambar aja. Jadi seandainya dia tulis di buku harian itu gambar aja. Pernah nggak waktu itu ada di video, ada anak itu cuma mencoret warna hitam, tapi semuanya di hitam, semuanya di hitam. Nggak tahu apa maksudnya, semuanya di hitam. Pokoknya semuanya gitu. Setelah diselidiki, dilihat, nggak taunya dia itu di rumah itu dia kurang memperhatikan. Jadi semuanya kayaknya gelap. Betul-betul apa namanya itu ada, betul-betul bisa melihat. Ya, betul-betul bisa ini. Cuman dia tidak mau bicara, anaknya pendiam. Jadi lebih suka dia menyalurkan apa yang ada di hatinya itu dengan cara menggambar. Betul seperti itu. Ya, jadi dirimu kalau ngomong sama mama, kalau mau mama, aku belikan buku, jadi gambar buku ini kasihkan. Kayak mana? Ngomong juga? Oh, ngomong juga. Tapi kalau ingin apa namanya itu seumpama ini namanya anak-anak ya, mau ingin diberikan sepeda motor, kira-kira gimana? Apa dengan gambar? Gimana? Tapi boleh nggak kalian pakai sepeda motor? Tidak boleh. Karena apa? Kalau tidak boleh? Oke, bagus. Ya, oke. Bunda mau tanya sama Natasha nih. Coba. Ya, tentang berdasarkan profil anak. Ya, anak yang suka bergerak ini kayaknya.
kamu perankan atau apa namanya itu sebagai karena kamu kan orangnya suka bergerak nih, ya. Jadi kira-kira kegiatan apa yang bisa kamu terapkan di sini? Kira-kira apa? Menyatu kelas. Kayak mana caranya menyatu kelas? Ya. Boleh dicontohkan? Ya, satu kelompoknya boleh, satu kelompok boleh, boleh, ya. Ya, oke, boleh. Ya, gimana caranya menyatu? Ya, menyatu kayak gitu. Lakukan gerakan menyapu. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang ada nggak yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Yuk. Ya, yuk, boleh? Oke, Siti, kakak. Tanya kakak tentang kinestetik ini. Boleh tanya? Ada? Cece? Nah, kenapa pendiam hari ini, Cece? Iya loh, pendiam loh hari ini. Apa yang pendiam? Ada apa nih? Tapi memang di apa emosi tadi bahagia. Tapi kok kenapa pendiam hari ini? Biasanya paling ramai. Kenapa? Ada apa nih? Sudah cukup? Jelas? Jelas semua. Jelas. Oke, jelas. Nah, oke. Nah, untuk tadi Bunda masih LKPD. LKPD ini di sini ada kamu kerjakan nanti di rumah. Di sini kita menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik ya. Ini dikumpulkan nanti pas iya. Selesai semester 1 boleh dikumpulkan ya. Di sini silakan dibaca. Kalau kurang paham boleh ketemu Bunda di kelompok ya nak. Satu kelompok ya. Nah, di sini ini ada menganalisis kasus Rempang Galang Kota Batam. Kira-kira apa di konflik yang ada di Rempang Galang kemarin? Di Rempang Galang? Siapa yang tahu? Ya, yang di Rempang itu? Hah? Keributan, ya. Tentang apa itu? Sampai kayak mencekam ya nak ya? Iya. Nih coba nanti dibaca di sini tentang Rempang Galangnya bagaimana. Nah, ini ada sedikitnya 20 orang korban alami luka ringan. Berarti memang ada kekerasan di sini. Tentang apa itu? Ya, tawuran. Ya. Apa yang diirikan? Makanya nanti coba kalian pahami. Ya, kalian pahami kemudian kalian kerjakan. Ya, tapi ini lama waktunya. Ya, apalagi nanti kalau selesai dibungkus rapi-rapi, dikasih plastik, kemudian cantik sekali ya. Di clipping boleh. Kegiatannya kita ada clipping di belakang boleh. Nanti. Nggak usah lebih nanti. Ini aja dipakai apa? Plastik apa nak? Kasih kapan? Ya. Nah, nanti baru ditulis kelompoknya jelas-jelas di sini. Ya. Ya. Oke. Sekarang Bunda di sini juga punya refleksi. Kalau refleksi ini kalian terakhir nanti dikumpulkan ke Bunda. Ya. Refleksinya itu tentang pembelajaran hari ini. Adakah pertanyaan untuk pembelajaran hari ini, nak? Adakah pertanyaan untuk pembelajaran hari ini kira-kira? Ada yang kurang paham nggak? Hah? Paham ya? Alhamdulillah. Ya, belajar baik-baik. Ya, Bun. Ya. Nah, ini coba kalian baca-baca dulu. Baca dulu di sini. Ya, minta tolong dibagikan. Ya, bagikan satu orang satu. Kalau itu perorangan ya. Ya. Belakang boleh berdiri. Ya. Boleh berdiri.
Ya, boleh bisi, silakan nama Gaga. Bang Tarito, Bang Kapal, silakan bisi nak. Ini nanti kelompok ya. Nanti di ini ya, dijilid ya nak ya. Biar cakep kayak kalian, ganteng. Yuk. Mencari teka-teki tadi agak kesulitan ya. Nanti tidak suka teka-teki nih. Harus belajar nih, karena di situ ada ilmu untuk masa otak. Oke, boleh dibacakan? Nah, berdiri, boleh silakan dibacakan. Nah, apa ya nak? Dibacakan, yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksi ya, refleksi siswa ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aurel. Ya. Bagaimana perasaan kalian dengan kegiatan pembelajaran ini? Senang karena saya telah mendapatkan ilmu yang baru. Bagus. Kedua, apa manfaat mempelajari materi hari ini? Manfaatnya adalah kita dapat bekerja sama, bermusyawarah, dan dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, kesulitan apa saja yang kamu temui dalam materi pembelajaran hari ini? Mengerjakan teka-teki tadi. Mengerjakan teka-teki tadi ya? Iya. Keempat, apa sikap yang sesuai setelah mempelajari materi hari ini? Senang karena mengetahui ilmu yang baru dan bermanfaat. Mantap ya, mantap ya. Mana teman-temannya yang lain? Oke. Rata-rata kesulitan di teka-teki. Teka-teki itu betul. Bunda ada 1 sampai 16. Itu ada kata-kata memang. Nah, mungkin di sini kalian kurang suka dengan teka-teki. Akhirnya memang kan tulisannya di titik J tuh. Tapi harus Bunda kasih lagi nih biar kalian suka. Jadi kasih lagi untuk berikutnya, kasih lagi untuk berikutnya agar kalian semakin suka. Karena teka-teki silang itu untuk apa? Melatih otak, ya. Melatih otak dan mata. Jadi ada keseimbangan di antara otak dan mata. Jadi bisa menalarkan, bagus. Tadi ya dari kakak Cece tadi juga kayak gitu. Iya, saya kesulitan udah Bunda di ini. Ada dia bisik-bisik. Ya. Ya. Kemudian untuk ini sayang, ada nggak kesulitan kalian di dalam pembelajaran implementasi? Kalau memang ada, apa perlu kita adakan pengayakan lagi atau tidak? Pengulangan, pengayaan. Ya, tapi Bunda sudah siapkan nih pengayaan. Ada nggak yang kalian memang butuh itu? Putri? Oke, butuh? Oke, kalau butuh nanti kita adakan pengayaan sambil duduk-duduk aja di apa kasih ibu? Enak ya? Ya, jadi dengan kayak gitu semakin memperdalam, semakin kalian itu bisa menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa saja kira-kira yang harus kalian terapkan? Satu tentang tentang kekuatan yang Maha Esa.
tentang bagaimana kalian beribadah. Percaya adanya Tuhan. Ya, tidak menduakan Tuhan. Yang kedua apa kira-kira yang kedua? Tuhan yang adil dan beradab. Apa? Keadilan, kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa kira-kira di situ? Saling menolong. Saling menolong, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita bersikap adil nih. Nah, apalagi Bapak? Oh, menjenguk teman yang sakit. Iya, itu ada adabnya di situ. Menjenguk teman yang sedang sakit. Apalagi kira-kira? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Oke, yang ketiga, Saling mencintai sesama. saling mencintai sesama. Saling mencintai sesama. Ya, mencintai, menghormati. Ya, itu harus kita terapkan di kehidupan. Apalagi kalau kita ada orang gembel, ibaratnya orang apa namanya itu, orang agak-agak ini kan banyak itu sekarang datang itu, katanya sih Bunda tanya itu ada dia masuk ke Singapura atau Malaysia, kemudian ada pula disuntik katanya. Betul atau tidaknya Bunda masih belum ini belum 100%. Tetapi kalau memang kayak gitu, betapa jahatnya ya mereka ya, sedangkan kita ini apa ya, membantu mereka loh di sana, ya kan? TKW kita tuh membantu loh di sana sebagai duta-duta besar. Bagaimana kalau sekarang di Batam ini banyak sekali ODGJ? Iya, itu katanya disuntik, tapi katanya ini Bunda juga belum paham pasti. Nanti kita pelajari bersama-sama betul atau tidaknya. Ya, tetap kita tidak boleh ngolong-ngolong. Ya, ada Bunda kemarin lewat itu sama anak kecil itu malah dilemparin pakai batu. Ya kan? Kasihan kan? Oke. Ya. Kemudian ketiga, keempat. Tentang apa keempat? Persatuan Indonesia. Tentang persatuan Indonesia itu sudah berapa? Tiga. Kebijaksanaan dalam berbicara. Berarti menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial Indonesia. Berarti kita sebagai orang Indonesia itu mendapatkan keadilan. Apa yang keadilan kalian dapatkan dari negara? Hak. Apa hak kalian yang sudah didapatkan? Pendidikan, mendapatkan pendidikan yang sama. Ada nggak di sekolah SMP 59 itu dibeda-bedakan? Kamu miskin, kamu kaya. Ada nggak seperti itu? Tidak ada. Berarti kita sama rata mendapatkan hak kita. Kewajiban kita apa? Membayar pajak. Membayar pajak jauh kali. Belajar, ya, menjaga fasilitas sekolah. Boleh nggak? Diam-diam ada anu kosong nih, tembok kosong. Boleh nggak? Kita menjaga kebersihannya. Oke, anakku, kayaknya waktu sudah habis, ya. Kemudian kita tutup dengan doa yuk. Pimpin oleh Abang siapa? Diganti nggak? Abang Nopal. Ayo Abang Nopal. Pimpin doa setelah selesai belajar. Yuk. Setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga untuk yang beragama lain. Terima kasih ya Nak. Tepuk tangannya mana? Terima kasih untuk Universitas Syekh Malang.